Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin Lega Ibrahim, kelas 10 IPA 6, absen 3. Nah, saya akan membacakan teks biografi seorang karakter musisi bernama Pamungkas. Penyanyi bernama lengkap Rizky Ramadian Pamungkas ini lahir di Jakarta pada 14 April 1993, sehingga saat ini ia sudah berumur 28 tahun. Sejak kecil, tepatnya saat baru berumur 8 tahun, ia sudah berkenalan sama dunia musik dengan mengikuti les drum. Les itu dilakukan atas inisiatif ibunya yang ingin melihat perkembangan kesehatan Pamungkas, sebab telinga kiri Pamungkas setengah tuli sehingga menggebuk drum dinilai sebagai terapi untuk memulihkan masalah pendengarannya tersebut. Akan tetapi Pamungkas tidak hanya tertarik dengan bisa menguasai drum saja. Ia juga bertekad untuk mempelajari piano hingga gitar. Bahkan di usia 10 tahun, Pamungkas ingin berhenti sekolah agar bisa fokus pada musik yang ia cintai. Hanya saja keinginan Pamungkas untuk tidak peduli dengan pendidikannya tentang oleh kedua orang tuanya, sampai pada akhirnya Mas Pam boleh fokus menjadi pemusik asal tetap memperhatikan pendidikannya dengan cara homeschooling. Sembari sekolah, Pamungkas tampil secara regular di sebuah kafe bernama La Piazza dan mendapat bayaran antara 1,6 sampai 2 juta. Dari penampilannya itu pula Pamungkas mulai bisa membiayai pendidikannya sendiri. Sebelumnya ayahnya mempunyai manajemen artis bernama Oxygen Entertainment, sempat mengajak Pamungkas untuk ikut tur sejumlah band. Dari ayahnya itulah Pamungkas belajar dari menjadi musisi yang menghargai proses dari bawah, sampai pada akhirnya Pamungkas bisa menempuh jenjang pendidikan tinggi dengan kuliah di jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Paramadina tahun 2014. Sebenarnya Pamungkas diterima di Institut Kesenian Jakarta dan Universitas Pelita Harapan jurusan musik, namun ia memilih Universitas Paramadina. Perjalanan karir Pamungkas dibalik penampilannya yang cukup modis. Siapa sangka kalau Pamungkas pernah menjadi kru musik di acara Islam Itu Indah dari Trans TV 2013 sampai 2014. Saat itu Pamungkas mengaku menjadi pengiring musik acara religi tersebut dan berpenampilan ala anak rohis. Akan tetapi berkat pekerjaan yang ia cintai di acara tersebut, karir Pamungkas di bidang musik seakan tak terbendung. Mas Pam tergolong produktif dan membuat lagu yang dirilis dalam format album seperti Walk the Walk 2018, Flying Solo 2019, dan Solipsism 0,2 2021. Nama Pamungkas semakin melejit, dapat sejumlah single yang ia publiskan lewat Mas Pam Records seperti Kenangan Manis, To The Bone, Monolog, I Love You But I'm Letting Go, dan masih banyak lagi. Saat wawancara dengan Gofar Hilman, Pamungkas mengaku karyanya yang sangat dipengaruhi oleh musik-musik British. Pamungkas berkiblat pada band-band seperti The Beatles, Radiohead, The Beach Boys, Arctic Monkeys, hingga The Smiths. Terkena kasus plagiarisme, perjalanan karir musik Pamungkas bukan tanpa halangan. Album Solipsism 0,2 yang dirilis pada 3 Februari 2021 terkena kasus dugaan plagiarisme. Lebih tepatnya, penciplakan tersebut dilakukan untuk artwork album Solipsism 0,2 yang diambil dari seniman asal Prancis Baptiste Viraud. Pamungkas secara sadar mengambil karya seniman tersebut yang dikulik untuk dirangkai menjadi tulisan Pamungkas. Sampai pada akhirnya Mas Pam mengklarifikasi tuduhan tersebut dan mengakui kalau ia telah melakukan kesalahan. Namun dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram @maspamrecords, Pamungkas mengaku sudah menyelesaikan masalah tersebut dengan Baptiste untuk kemudian membeli hak cipta dan ilustrasinya. Demikian profil Pamungkas, musisi muda yang viral dan memiliki sisi lain yang menarik untuk diketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.